diekspresikan nanti menjadi protein, yaitu yang kita sebut protein ini adalah fenotipik, sementara yang ada data di DNA adalah genotipik. Nah, DNA itu akan bereplikasi ya. Kalau ada kesalahan, biasanya ada mekanisme untuk memperbaikinya, tapi bisa melakukan rekomendasi dengan yang lainnya ya. Jadi ini adalah urutannya biasanya DNA menjadi RNA, kemudian menjadi protein. Meskipun ada kalau di virus nanti yang dari RNA menjadi DNA dulu ya sebelum nantinya eh, dia mengekspresikan protein-proteinnya. Nah, jadi kalau bicara ekspresi gen, maka tadi materi genetik yang ada di DNA yang dimana menentukan karakter daripada sel atau kalau dalam hal secara fenotipiknya, nah yang di gen materi genetik ini kita sebut genotype. Tidak semua yang ada di genotype ini akan diekspresikan. Jadi itu tergantung dari masing-masing organisme untuk melihat apa kepentingannya. Jadi ekspresi gen tuh ada yang on atau yang di off. Jadi memang kalau di dalam dunia bakteri atau virus itu untuk adaptasi terhadap lingkungan yang spesifik. Jadi ada lingkungan-lingkungan tertentu yang memang bisa menginduksi atau merepresi ekspresi daripada gen di prokariot maupun di virusnya. Jadi tadi seperti dalam yang disampaikan dari DNA, kemudian melalui RNA akan diekspresikan menjadi protein. Nah, kenapa sih harus melalui RNA? Karena kemungkinan adalah karena kalau langsung dari DNA nanti ada proses-proses tertentu yang bisa membuat adanya kerusakan atau perubahan daripada DNA, maka kemungkinan adalah jadi melalui perantara RNA untuk diekspresikan menjadi protein. Nah, ini ada eh, perbandingan antara dua sel ya, sel prokariot dan sel eukariot ya. Jadi kalau sel eukariot mungkin kalian sudah belajar dari Prof. Ina bahwa dia adalah eh, sel yang mempunyai materi genetik di dalam inti yang dipisahkan oleh membran inti ya. Jadi materi genetiknya berada di dalam inti atau nukleus ini ya. Kemudian berbagai organel ada di luar daripada intinya. Nah, sementara kalau sel prokariot dia eh, ada berbagai macam organel sel dan ada materi genetiknya dalam satu kompartemen, itu termasuk kadang ada bakteri yang mengandung plasmid dan sebagainya. Jadi materi genetiknya tidak terpisah dari yang lainnya ya. Jadi itu yang membedakan sel prokariot dan eukariot. Dan tentu ini ada konsekuensinya pada eh, proses transkripsi dan translasi daripada sel tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat secara skematis, ekspresi gen dari sel prokariot dan eukariot kita bisa lihat di sini. Pada sel eukariot, di mana tadi materi genetiknya berada di dalam inti, ya, maka proses transkripsi, maksud saya, transkripsi berada di nukleus. Sementara untuk translasi itu ada di sitoplasma. Jadi setelah proses yang terjadi transkripsi di nukleus, maka ini sudah dijelaskan mungkin oleh Prof. Ina, di mana ada setelah ditranskripsi eh, di pre-mRNA itu ada penambahan capping, kemudian ada proses splicing, kemudian ada penambahan poliA tail yang kemudian akan ditransportasi keluar ke sitoplasma dan kemudian akan ditranslasi menjadi polipeptide. Sementara kalau di prokariot, karena dalam satu kompartemen, maka proses transkripsinya dan translasi berada dalam satu kompartemen. Jadi dia akan ditranskripsi yang kemudian akan langsung ditranslasi menjadi polipeptide. Nah, kita bicara prokariot, maka kita akan melihat bahwa struktur
RNA polimerase dan region dari promotor dari eh, sel prokariot itu berbeda ya dengan eukariot. Di sini RNA polimerase-nya adalah core RNA polimerase yang ada dua ini yang kemudian akan nanti berikatan dengan sigma faktor yang menjadi holoenzim. Nah, holoenzim ini nanti akan bekerja pada promotor ya. Jadi kalau di sel prokariot promotornya ada di -30, -10. Setelah itu baru ada start codonnya, start site-nya ya untuk memulai. Jadi ini secara skematis ada konsensus untuk promotor sequence-nya di sini. Kemudian start site-nya ada di sini. Nah, nanti ketika transkripsi berjalan, maka dia akan sampai pada tempat terminasi daripada transkripsi tersebut, di mana akan ada di sini yang kita sebut inverted sequence, yang kemudian dia akan membentuk suatu struktur yang kemudian itu akan menghentikan transkripsi yang diikuti dengan poliurasil. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di mana tadi pembentukan holoenzim yaitu RNA polymerase yang dengan sigma faktor ini akan pergi ke tempat promotor. Jadi sigma faktor ini memang yang akan mengantarkan holoenzim ini ke eh, tempat promotor, di mana pada tempat promotor tersebut kemudian akan terjadi penguraian dari double stranded asam nukleatnya, kemudian dia akan menempel dan mulai atau terjadi proses inisiasi dari pembentukan messenger RNA. Nah, ketika inisiasi terjadi, maka sigma faktor itu akan dilepaskan. Kemudian akan terjadi elongasi ya, ya jadi elongasi sampai nanti pada terminasi. Jadi kita bisa lihat dalam skema slide ini seperti itu. Nah, sigma faktor yang tadi kita lihat di mana dia berperan untuk mengantarkan si holoenzim ke promotor itu ada beragam ya. Jadi yang paling sering atau paling banyak adalah memang si faktor 70. Karena merupakan bentuk umum yang untuk inisiasi transkripsi pada hampir semua promotor. Sebetulnya ada sigma faktor yang spesifik, jadi masing-masing terhadap tujuannya. Jadi seperti sigma faktor 32 ini dia diproduksi kalau ada panas. Jadi dalam menghadapi shock panas ini maka sigma faktor 32 ini akan pergi eh, ke gen yang akan kemudian diekspresikan untuk menghadapi panas tersebut. Termasuk ada sigma faktor 54 dan lainnya ya. Jadi memang sigma faktor ini yang akan membantu RNA polimerase menemukan promotornya ya. Jadi eh, ini yang akan berespon terhadap eh, eh, pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungannya. Nah, ada bakteriofaga yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Nah, dia juga punya sigma faktor yang sangat kuat. Jadi nanti dia tentu harus akan berkompetitif dengan sigma faktor yang ada di bakteri tersebut yang diinfeksinya. Nah, pada terminasi dari prokariot ini dalam proses transkripsinya ada dua mekanisme. Yang satu eh, tergantung daripada faktor Rho atau yang independen daripada faktor Rho. Jadi yang independen dari faktor Rho itu tadi bahwa pada bagian akhir dari proses transkripsi ini ada sequence yang merupakan inverted ya. Eh, jadi ketika sampai pada daerah itu maka sequence yang dibuat akan membentuk suatu hairpin karena dia inverted repeat sequence, jadi berpasangan akan terbentuk
hairpin seperti ini yang dilanjutkan dengan poliurasilnya. Sementara kalau row dependent itu ada protein rho faktor yang akan menempel pada akhir dari untai RNA yang ditranskripsi. Dan kemudian dia akan melepaskan RNA polimerase ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat secara eh, tadi yang seperti yang sudah dijelaskan bahwa di sini ada eh, bagian yang kita sebut inverted eh, sequence tadi, di mana dia akan membentuk suatu yang berpasangan, membentuk bentuk daripada hairpin yang kemudian akan menterminasi proses transkripsi di sel prokariot. Nah, setelah transkripsi ini sama dengan yang di eukariot yang mungkin sudah dijelaskan akan masuk kepada proses translasi. Nah, proses translasi itu hampir sama ya. Jadi kemudian pada ada start sinyal untuk lakukan terjadi translasi itu biasanya yang awal adalah metionin ya. Jadi meskipun tidak selalu harus metionin, tapi sebagian besar menggunakan metionin ya, kemudian eh, akan melekat langsung dari ribosom ya, ya ribosom yang eh, small kemudian bergabung dengan ribosom yang eh, large-nya ya untuk membentuk proses daripada eh, transkripsi. Kemudian sama prosesnya, jadi akan masuk tRNA yang membawa asam amino ke posisi A, yang kemudian dia akan bergeser ke posisi P, dan seterusnya ke E yang kemudian dikeluarkan, dan seterusnya akan sama sesuai dengan kodon yang dibacanya. Jadi itu proses elongasi, nanti ada masuk lagi eh, tRNA yang baru sesuai tentu dengan kodon yang dibacanya. Kemudian dia akan menempel masuk pada posisi A dan bergeser ke P dan kemudian keluar dari eh, E. Jadi kita lihat di sini circle daripada proses tersebut, di mana ketika masuk eh, tRNA baru yang membawa asam amino yang lain, kemudian akan uh, uh, sambungkan ke untai yang baru masuk tersebut di posisi A, yang kemudian yang di P ini akan bergeser ke E dan keluar daripada proses tersebut. Kemudian yang di A akan bergeser ke P dan seterusnya. Nanti ada masuk lagi di A yang akan disambungkan kemudian dari yang P itu polipeptide-nya, dan dia akan keluar dari E. Seterusnya sampai akhirnya sampai pada stop codonnya. Jadi pembacaan atau translasi daripada messenger RNA tersebut ketika sampai pada stop codon maka itu akan terhenti ya, karena di situ tidak ada codon yang dibacanya. Jadi ada 3 stop codon, ada UAG, UAA, dan UGA ya. Nah, kemudian ribosom akan membuka diri ya, jadi yang kecil dan yang besar tersebut, dan messenger RNA-nya dilepaskan, kemudian dihasilkan protein yang baru. Nah, tadi karena si sel prokariot itu translasi dan transkripsinya terjadi dalam satu kompartemen karena nggak ada pemisah dari inti sel ya, maka ini bisa terjadi eh, ber- beberapa kali atau bersamaan, secara bersamaan antara transkripsi dan translasi. Jadi begitu eh, ribosom itu terikat pada RBS, ribosom binding site, dan akan memulai translasi pada AUG start ya, maka eh, itu akan dibaca dan akan berjalan terus. Nanti begitu keluar lagi yang sama, maka beberapa ribosom akan menempel sehingga akan terjadi gambaran yang kita sebut
poliribosom ya. Jadi seperti ini kalau kita lihat dengan elektron mikroskop. Nah, untuk regulasi ekspresi gen sel prokariot, jadi memang tadi kan dikatakan bahwa gen itu kadang on dan kadang off sesuai dengan kebutuhan. Jadi fungsi seluler itu dipengaruhi oleh lingkungan sel. Jadi memang dalam kaitan beradaptasi terhadap lingkungan spesifik yang diperoleh, maka eh, sel itu sangat efisien untuk mengekspresikan protein tertentu yang dibuat untuk merespon tadi pengaruh-pengaruh dari lingkungan, entah itu nutrien atau bahan makanan, ada temperatur, ada cahaya, toksin, logam, dan bahan kimiawi atau sinyal dari sel lain karena sinyal sel itu berkomunikasi satu dengan yang lain melalui mediasi biasanya sih dengan secara kimiawi ya. Nah, jadi kalau dari sisi ekspresi gen itu ada gen yang konstitutif ya ekspresinya. Jadi gen ini selalu aktif atau selalu on ya. Jadi karena biasanya gen yang demikian itu adalah gen-gen yang menghasilkan atau mengkode enzim ataupun protein-protein yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar daripada selnya ya. Kemudian ada gen tadi yang sudah disebutkan yang inducible atau repressible. Nah, yang inducible itu biasanya enzim untuk catabolic pathway atau degradasi. Dia itu disintesis hanya jika diperlukan. Jadi kalau ada substrat yang ada tersedia, maka dia terinduksi untuk membuat enzim tersebut untuk mendegradasi tentu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau yang reversible ya, jadi enzim ini biasanya untuk anabolic pathway atau sintesis. Jadi kalau produknya udah ada, ya jadi dia kan nggak perlu mensintesis, maka ekspresi gennya di-off-kan atau direpresi. Nah, jadi memang eh, sel-sel ini sangat-sangat efisien. Jadi kalau dibutuhkan, dia baru dibuat. Kalau nggak dibutuhkan lagi, ya udah direpresi gitu ya. Nah, bicara induksi dan represi ini tentu terkait dengan sintesis daripada gen dalam respon terhadap suatu metabolik ya. Jadi kalau penurunan sintesis itu kita sebut represi ya. Kalau tadi peningkatan sintesis kita sebut induksi. Jadi patokannya di situ peningkatan dan penurunannya. Nah, tentu kita ada bahan-bahan yang tanpa ada substratnya juga bisa kita gunakan untuk induksi. Nah, biasanya ini yang kemudian bahan-bahan yang kita gunakan di laboratorium ya untuk biasanya menginduksi ekspresi tertentu yang kita inginkan ya. Nah, itu yang disebut induser yang gratis ya. Dia bilang maksudnya nggak ada substratnya dia bisa kita pakai. Contohnya adalah IPTG. Nah, jadi kalau kita lihat secara skematis, yang induksi atau inducible ekspresi gen ini, jadi seperti yang di atas, ini induksi ya. Jadi ada gen regulator akan menghasilkan protein represor, yang apabila protein itu dihasilkan, maka dia akan menempel pada operator yang akan menyetop atau menghentikan transkripsi ya. Nah, jadi tapi kalau ada inducer ya, yang ditambahkan inducer, maka inducer itu akan mengubah si represor protein tadi, ya sehingga dia tidak bisa menempel pada operator dan transkripsi bisa berjalan. Kemudian untuk yang represi, protein yang dihasilkan oleh gen regulator itu adalah protein represor yang belum aktif sehingga dia tidak bisa langsung menempel pada operator. Nah, di sini transkripsi akan berjalan. Nah, apabila ada represor yang ditambahkan, maka dia akan memodifikasi represor protein ini menjadi protein yang aktif yang kemudian dia akan menempel pada operator sehingga dia akan menghentikan proses transkripsi ya. Nah, itu inducer dan represor. Nah, untuk regulasi ekspresi gen dalam sel, nah ini kalau kita lihat dari DNA.
kemudian ditranskripsi menghasilkan messenger RNA, ya, kemudian ditranslasi menghasilkan protein, dan kemudian protein biasanya dimodifikasi untuk menjadi yang fungsional. Nah, regulasi itu bisa terjadi di proses antara DNA menjadi transkrip ini, ya. Kemudian setelah messenger RNA juga dipengaruhi stabilitasnya, ya. Kemudian ketika protein bisa terjadi di pengaturan di post translasi, ya. Nah, jadi biasanya sebagian besar itu ada di proses transkripsi. Jadi di inisiasi. Nah, di sini regulasi biasanya paling banyak yang terjadi. Nah, jadi regulasi ekspresi gen tadi bahwa ada gen regulator yang menghasilkan protein regulator. Nah, ini akan bekerja dengan mekanisme positif kontrol atau negatif kontrol. Jadi kalau ada aktif faktor, maka dia bekerja dengan mekanisme positif kontrol akan meng-on-kan gen ekspresi gen, yaitu induksi. Sementara kalau eh, pada mekanisme kontrol negatif itu dengan adanya eh, korepresor, ya, maka dia akan meng-off-kan ekspresi gen represi. Jadi di sini kalau kita lihat yang positif kontrol itu akan meng-on kan, yang negatif kontrol akan meng-off-kan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam proses induksi, ya, ini di lak operon, ya, contohnya. Jadi dalam lag operan bisa terjadi negatif kontrol, ya. Jadi di sini dari gen regulator menghasilkan represor yang kemudian bisa akan langsung menempel, ya, ya, menempel menghentikan transkripsi. Tapi kalau ada co-inducer, maka dia akan menginaktifkan represor tersebut sehingga tidak menempel pada operator, ya. Sehingga di sini eh, transkripsi bisa berjalan kalau sudah diinaktif, ya. Nah, kalau positif kontrol itu dalam kaitan katabolit repression. Jadi, katabolit repression ini di mana eh, indusernya itu inaktif, ya. Jadi, dihasilkan induser, indusernya inaktif. Tapi kalau ada co-inducer, maka indusernya akan diaktifkan, maka dia akan menempel, akan meningkatkan transkripsi yang terjadi. Ini positif kontrol. Sementara kalau di proses dari represi, ya, jadi yang negatif kontrol tadi, yang inaktif represor itu akan, kalau ada co-represor, maka dia akan menjadi aktif dan dia akan menempel untuk menghentikan transkripsi, ya. Nah, kalau di positif kontrolnya, maka yang tadi aktif inducer yang dihasilkan, dia akan meningkatkan transkripsi. Nah, apabila ada korepresor, maka indusernya akan diinaktifkan sehingga dia tidak akan membantu untuk meningkatkan atau mengoptimalkan dari proses transkripsi tersebut. Nah, itu negatif kontrol dan positif kontrolnya. Nah, pada sel prokariot ada yang kita sebut operon. Jadi, dari prokariot itu, ekspresi daripada suatu gen itu akan dikelompokkan dalam suatu klaster, ya, di kromosom yang disebut operon. Jadi, operon itu dia beberapa gen berekspresi itu akan dikoordinasi oleh satu, ya. Jadi, eh, ini adalah kaitan dalam mengkoordinasi daripada ekspresi gennya. Jadi ada suatu sekuen regulator yang akan melengkapi unit tersebut yang kita sebut tadi operator, ya. Ini udah kita lihat tadi pada awal. Jadi protein regulator akan bekerja dengan operator tadi untuk menjalankan, menghentikan atau menginduksi daripada proses transkripsi. Nah, kita lihat nih komponen operonnya. Yang kita sebut operon adalah yang ini, dari promotor sampai ke gen-gen yang dikoordinasinya. Di sini ada 3 gen yang dikoordinasi, ada promotornya, kemudian ada operatornya kan yang mengatur nih tadi. Ini yang kita sebut operon. Nah, di samping operon itu ada gen
regulator. Jadi ini ada gen regulator yang punya promotor sendiri ya, yang kemudian nanti dia akan transkripsi, translasi, menghasilkan represor tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini represi dan induksi pada operon. Jadi operon yang direpresi itu kalau dihasilkan represornya adalah eh, yang inaktif ya, jadi dia nggak bisa menempel pada operator ya, jadi dia akan menghasilkan berbagai tadi transkripsi berbagai dengan polipeptid yang akan yang dikoordinasi ya. Nah, apabila ditambahkan korepresor, ya, maka korepresor ini akan memodifikasi represor yang dihasilkan tadi dari yang aktif menjadi yang tidak aktif, ya. Dari yang inaktif menjadi yang aktif. Maka dia akan menempel pada operator dan menghentikan proses transkripsinya. Nah, itu represi ya. Sementara kalau induksi maka gen regulator akan menghasilkan represor yang aktif yang kemudian akan segera menempel pada operator sehingga transkripsi tidak terjadi ya. Nah, kemudian apabila ditambahkan inducer ya, maka si represor tadi akan dimodifikasi menjadi inaktif sehingga dia tidak bisa menempel pada operator dan transkripsi bisa berjalan menghasilkan berbagai polipeptid yang dikoordinasi ekspresinya oleh eh, tadi satu gen ini yang operon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh satu operon laktosa. Operon laktosa tadi kan ada satu promotor ya, yang kemudian ada tiga gen yang dikoordinasi ekspresinya. Nah, jadi promotornya satu, kemudian ada operator, nah ada gen yang dikoordinasinya. Nah, ini yang kita sebut operon. Nah, karena dia menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan untuk mendegradasi daripada eh, laktosa ya untuk menghasilkan glukosa, maka kita sebut dia operon laktosa. Nah, kemudian di sini ada gen regulator yang akan menghasilkan tadi protein regulator yang akan mengatur tadi eh, ekspresi atau transkripsi daripada eh, operon laktosa. Jadi eh, operon itu ada yang inducible, jadi ekspresinya terjadi jika terdapat substrat. Jadi tadi kan disebutkan bahwa kalau ada substratnya maka dia akan diekspresikan karena dibutuhkan memang untuk memecah laktosa dalam hal ini eh, dia adalah catabolic pathway. Nah, jadi ini tadi operon laktosa yang sudah dijelaskan, ada promotor dan operator, kemudian ada tiga gen yang di koordinasinya. Nah, jadi kalau gen regulator menghasilkan represor, kalau nggak ada indusernya, maka dia akan menempel langsung. Jadi transkripsi tidak terjadi. Nah, tapi kalau ada induser, maka induser tadi akan menempel pada represor sehingga dia tidak bisa menempel pada operator, maka transkripsi bisa terjadi dan enzim-enzim yang dikoordinasi gennya itu akan dihasilkan untuk kemudian digunakan untuk mendegradasi laktosa. Nah, kemudian kalau kita bicara represi katabolit, jadi glukosa efek. Nah, jadi glukosa itu adalah suatu substan yang dibutuhkan oleh sel prokariot dan itu menjadi utama ya. Jadi kalau ada banyak glukosa, nah dia nggak usah melakukan proses untuk menghasilkan glukosa karena glukosa yang sangat dibutuhkan. Jadi ada kontrol operon dengan glukosa. Jadi ada uji coba yang kita lihat bahwa eh, jumlah dari beta galaktosides yang dihasilkan nih, untuk melihat operon katabolit ini, dia akan meningkat terus apabila
tidak ada glukosa. Dia akan meningkat terus apabila tidak ada glukosa. Nah, tapi jika glukosa ditambahkan, maka enzim tersebut tidak lagi dibuat ya, dibentuk karena sudah ada glukosanya. Nah, jadi itu yang kita sebut katabolik represi katabolik autoglukosa effect. Jadi catabolic activation factor, jadi yang berperan pada pada represi katabolik itu adalah kontrol positif operon laktosa. Jadi kontrol positif operon laktosa itu adalah tadi karena adanya protein CAP atau catabolic active factor protein yang merupakan suatu dimer yang akan berikatan dengan CAMP. Nah, CAMP ini dihasilkan apabila glukosanya nggak ada. Jadi ikatan CAP dan CAMP ini akan eh, mengikat pada DNA yang akan membentuk formasi yang berdekatan dengan kompleks promotornya. Jadi kalau kita lihat sini, kalau nggak ada glukosa, maka CAMP ini akan dibentuk dari ATP oleh adenyl siklase yang akan berikatan dengan CAP. Nah, CAP, CAMP ini akan mengaktifasi, ya, meningkatkan transkripsi dan ekspresi daripada eh, di sini enzim-enzim yang dibutuhkan. Jadi akan terjadi maksimum ekspresinya ya. Nah, kalau tidak ada glukosa, tadi absen glukosa. Kalau ada glukosa, jadi kalau ada glukosa, CAMP tidak dibentuk ya. Jadi CAMP tidak dibentuk, tidak berikat dengan CAP, maka eh, ekspresi daripada enzim-enzim yang dibutuhkan untuk memecah laktosa menjadi glukosa itu eh, sangat sangat rendah atau berkurang ya. Nah, jadi memang pada operon laktosa itu terjadi kontrol ganda ya. Tadi kontrol ganda ini adalah operonnya. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau ada glukosa dan laktosa, jadi kan tadi kalau ada laktosanya baru akan dibentuk enzim-enzim pemecah laktosa. Tapi kalau udah ada glukosa, jadi glukosa ada, laktosa ada, maka tetap aja operonnya itu off ya, karena sikap tadi tidak bisa berikatan. Nah, tapi kalau glukosanya banyak, laktosa nggak ada, apalagi ya operannya off karena emang nggak ada eh, zat yang atau laktos yang akan dipecah ya, dan lagi tidak ada CAP kompleks CAMP. Nah, tapi kalau glukosanya nggak ada, nah tapi laktosanya nggak ada, itu juga sama operannya off karena nggak ada laktosanya yang mau dipecah ya, jadi nggak bisa dihasilkan tadi enzim-enzim. Nah, kalau nggak ada glukosa, kemudian ada laktosa, maka disinilah secara optimal maka ekspresi akan terjadi ya, karena ada dari sistem katabolik ini dan juga tadi dibentuk karena adanya laktosa, jadi regulator proteinnya menjadi inaktif dan operonnya itu menjadi on ya. Nah, kita masuk ke contoh lain yang tadi operon gen reversible. Kalau tadi kan yang inducible. Itu contohnya adalah operon triptofan ya. Jadi operon triptofan ini mengkoordinasi 5 protein untuk mensintesis triptofan ya. Jadi eh, represor triptofan akan mengontrol operonnya. Jadi, nah kita akan melihat dari sisi mungkin lebih eh, ini daripada eh, skema nanti ya. Jadi di sini adalah karena kan dia membentuk enzim untuk sintesis triptofan. Jadi kalau triptofannya udah ada, maka dia akan eh, atau kita sebut auto regulation kan, yang udah triptofannya udah ada, jadi maka nggak usah dibentuk lagi, maka dia akan menyetop atau menghentikan daripada ekspresi untuk gen-gen eh, enzim yang membentuk atau mensintesis triptofan ya. Nah, jadi memang gen yang ekspresinya terhenti karena ketersediaan beberapa substrat. Nah, itu yang kita sebut gen tadi operon gen reversibel.
Jadi kalau kita lihat di sini, tadi operonnya, nah di sini dari struktur operonnya kan ada 5 gen yang ekspresinya diatur oleh satu operon. Nah di sini ada promotornya, ada eh, operator, dan ada tambahan, ada leader di sini, leader sequence ya. Nah jadi ini adalah komponen dari operon triptofan. Nah, jadi adanya triptofan dan tidak adanya triptofan itu akan mempengaruhi ekspresinya. Jadi kalau nggak ada triptofan, maka eh, protein represor yang dihasilkan yaitu kan inaktif, maka dia akan membentuk enzim-enzim yang dibutuhkan untuk mensintesis triptofan. Jadi kalau nggak ada triptofan, dia bentuk tuh enzim-enzim yang akan membentuk atau mensintesis triptofan. Tapi kalau triptofannya sudah ada, maka triptofan itu akan mengaktifkan represor protein ya, sehingga dia akan menempel pada operator dan proses transkripsi yang membentuk enzim-enzim untuk sintesis triptofan dihentikan. Jadi ini terjadi penghentian apabila adanya triptofan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa inaktif yang represornya karena apabila ada triptofan akan memodifikasi represor tersebut sehingga dia bisa berikatan dengan operator dan ekspresinya adalah off ya. Nah, tapi regulasi di triptofan itu tidak hanya terjadi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada peran juga dari leader peptide. Tadi kan kita bisa lihat bahwa operon dari triptofan ada tambahan struktur leader ya. Jadi setelah operator ada leader. Nah, leader daripada eh, si operon triptofan itu, kalau kita lihat itu dia ada pembagian, ada region 1, 2, kemudian ada 3 dan 4 ya. Nah, region itu mempunyai sequence yang saling eh, berkomplementer ya. Jadi region 1 komplementer dengan region 2, kemudian yang 3 dan 4 atau ada 2 dan 3 yang berkomplementer. Jadi karena dihasilkan nanti yang menghasilkan RNA yang ada region tersebut, maka yang saling berkomplementer itu akan eh, langsung berikatan membentuk suatu struktur. Ya, jadi yang 1 dan 2, 3 dan 4. Nah, ini adalah struktur yang eh, terminasi. Jadi yang akan menterminasi tadi proses transkripsi. Jika terbentuk tadi terutama adalah struktur yang 3 dan 4 ini. Nah, apabila tidak terbentuk struktur tersebut, tetapi ada struktur yang 2 dan 3 ini berkomplementer, itu bukan struktur terminasi ya. Jadi tidak terbentuk nih struktur terminasinya, maka transkripsinya bisa berjalan terus. Jadi di leader peptide ini kan memang ada stop codon ya, ada stop codon, kemudian ada 2 codon dari triptofan di situ ya. Ada ada codon triptofannya yang nanti akan menentukan nih apakah terus apa tidak ya. Nah, jadi di sini yang kita sebut dengan atenuasi ya. Atenuasi itu terminasi transkripsi secara dini ya. Tadi karena memang strukturnya demikian ya. Jadi kalau kita lihat nih leader peptide-nya ada domain 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian kita lihat ada di sini ada start codon dan stop codon di awal dari yang domain 2. Kemudian di sini ada codon triptofan ada 2 ya. Nah, nanti akan terbentuk struktur seperti ini ya. Ini yang terminasi sementara ini yang bukan terminasi. Nah, ini terjadi kalau di sel tersebut terjadi apabila transkripsi dan translasi itu terjadi bersamaan. Nah, dengan demikian berarti yang bisa terjadi atenuasi ini, proses atenuasi hanya ada di
sel prokariot ya, di eukariot tidak terjadi. Nah, jadi atenuasi ini kalau apabila eh, tadi triptofannya tinggi, maka dia ketika ribosom jalan atau bekerja sampai pada tadi kan ada kodon triptofan 2 ya. Maka kalau triptofannya banyak, maka dia akan segera dipenuhi dan akan dihasilkan eh, ini peptide change dari leader peptide ini akan dihasilkan. Kemudian akan terbentuk hairpin daripada yang 3 dan 4. Nah, ini akan menghentikan ya proses daripada transkripsinya ya. Nah, kalau triptofannya rendah, maka si ribosom itu kan akan stuck. Jadi stuck pada tempat di mana kodon triptofan itu ada. Karena dia menunggu triptofannya datang ya. Jadi dia akan stuck di situ sehingga akan terbentuk adanya hairpin yang 2 dan 3 ini. Nah, ini bukan hairpin yang untuk terminasi sehingga transkripsi bisa berjalan terus ya. Nah, itu tadi di prokariot. Jadi contoh dari pengaturan ekspresi gen di prokariot tadi ada contoh dari eh, operon laktosa dan operon tryptophan. Operon laktosa tadi ada 2 mekanisme ya, kontrol positif dan negatif ya. Kemudian kita masuk ke regulasi dan ekspresi gen pada bakteriofaga dan virus ya. Nah, kita sudah eh, mempelajari ya. Saya rasa sudah mempelajari ya di biologi sel mengenai virus ini. Bahwa virus adalah parasit obligat intraseluler. Jadi virus ini merupakan parasit obligat intraseluler di sel ya. Jadi dia memang parasit karena dia yang akan mengambil alih dan menggunakan berbagai perangkat eh, sel di sel yang diinfeksinya ya. Jadi bisa bakteriofaga adalah virus yang menginfeksi bakteri, ya. Kemudian ada virus yang menginfeksi manusia dan hewan. Ya. Jadi virus ini biasanya sangat spesifik karena tergantung daripada reseptornya. Jadi kalau ada reseptor yang sesuai, dia bisa menginfeksi sel tersebut. Kalau enggak, dia nggak bisa menginfeksi sel. Ini adalah struktur virus ya beragam sebetulnya ini adalah salah satu contohnya. Biasanya dia mempunyai glikoprotein dalam bentuk spike ini ya yang akan menempel pada reseptor yang sesuai tadi. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, misal prokariot di mana tadi ada materinya di dalam inti ya terpisah dengan perangkat seluler lainnya. Sementara yang prokariot itu materi genetik dan perangkat selnya dalam satu kompartemen. Ya. Nah, kemudian ada ini yang di bawah, ada 2 jenis atau struktur daripada virus yang jadi ada virus yang materi genetiknya dalam terbungkus oleh cangkang protein yang kita sebut kapsid. Kadang dia membawa 1-2 enzim. Nah, ini sangat simpel, sederhana, dan ada tambahan virus tertentu yang mempunyai envelope. Envelope ya, jadi envelope ini ada tempat glikoprotein atau spike ini yang dimana biasanya merupakan tempat menempel pada reseptor di sel. Nah, di dalamnya ada kapsid tadi dan asam nukleat. Jadi strukturnya sangat simpel, nggak ada organel sel ya. Nah, asam nukleatnya juga kalau virus tuh bisa DNA, bisa RNA, tapi nggak ada yang keduanya RNA sama DNA ya. Nah, ukurannya virus itu sangat kecil ya. Jadi kalau kita lihat ini sel darah merah, kemudian ini ada bakteri ya. Bakteri aja kecil terhadap sel darah merah ya. Nah, di bakteri ini kalau kita lihat ada virus-virus nih. Ada yang lebih besar, yang paling besar virusnya adalah poxvirus. Kemudian ada bentuk-bentuk lain dan sangat-sangat kecil ukurannya, ya. Nah, itu virus sehingga kalau kita lihat virus nggak bisa dilihat dengan mikroskop biasa cahaya yang kita gunakan di laboratorium ya.
Nah, tapi kita harus melihat dengan mikroskop elektron yang bisa melihat partikel virus yang kecil-kecil tersebut ya. Nah, virus nggak bisa dibiarkan dalam medium kaya nutrisi, meskipun kaya nutrisi. Jadi medium yang biasa kita gunakan untuk membiarkan sel bakteri maupun sel jamur ya. Tapi dia harus dibiarkan dalam kultur sel ya. Jadi kultur sel karena itu kita memerlukan fasilitas untuk kultur sel ya, yang mempunyai fasilitas tentu berbeda dengan kalau kita mau membiarkan bakteri maupun jamur. Jadi ada sel-sel yang disediakan, kultur sel yang disediakan, yang sesuai tentunya ya dengan tujuan kita mau mengkultur virus apa, karena reseptornya apa, tiap virus tentu ada yang berbeda. Nah, kita harus punya kultur sel yang kemudian kita akan inokulasi dengan spesimen ataupun sampel yang mengandung virus yang kemudian nanti dia bisa berbiak karena dia memerlukan tadi sel dan perangkat sel yang ada di dalamnya untuk bisa memperbanyak diri. Nah, virus memperbanyak diri tidak seperti bakteri ya, yang satu menjadi dua, dua, empat, dan seterusnya ya. Tapi virus memperbanyak diri dengan cara ada tahapannya. Pertama, dia akan menempel tadi pada reseptor yang sesuai, kemudian dia akan masuk setelah menempel dari yang sesuai tadi. Ada berapa cara, bisa dengan apa melebur menjadi satu fusion ataupun dengan endositosis dan sebagainya. Nah, setelah masuk virus tersebut, kemudian ada yang bisa langsung ditranskripsi, ditranslasi, kemudian ada yang masuk ke inti sel, kemudian membentuk protein awal, kemudian biasanya protein awal digunakan untuk replikasi dan proses selanjutnya yang akhirnya membentuk protein-protein struktural yang kemudian akan dikemas dengan genom yang sudah dibuat dengan tadi protein yang dibentuk untuk menghasilkan virus-virus yang baru. Nah, keluarnya juga bisa dengan lisis ataupun dengan budding. Ada berbagai cara sesuai dengan virusnya masing-masing. Nah, jadi kalau tadi berdasarkan asam nukleatnya, virus itu ada DNA virus, kemudian ada RNA virus. DNA virus dibanding RNA lebih sedikit ya. Nah, tertentu hanya beberapa golongan saja atau famili saja. Sementara virus RNA itu ada banyak sekali. Kemudian nanti dibedakan dengan bentuk kapsidnya, ada yang icosahedral atau helix, kemudian ada yang pakai envelope, tadi ada yang nggak ada envelope-nya. Jadi virus itu berdasarkan strukturnya dipisahkan atau dibedakan. Nah, jadi kalau bicara tadi biarkan multiplikasi setelah tadi masuk ini kalau yang virus DNA ya. Setelah masuk sel, maka dia akan masuk ke dalam inti ya. Di dalam inti dia ada virus yang bisa berintegrasi dengan kromosom ya. Ada juga yang tidak. Nah, kemudian baru dari situ ada proses untuk replikasi DNA ataupun ekspresi daripada si gen-gen tertentu dari virus yang kemudian akan membentuk virus-virus yang baru. Nah, ini tergantung dari virusnya. Dia ada di posisi uh, nukleus ataupun di sitoplasma. Nah, ini kalau tadi yang kita lihat di sitoplasma dan inti, maka ketika virus itu masuk, nih contohnya adalah DNA virus dari herpes simplex. Setelah masuk, kemudian dia akan diantarkan ke inti ya, karena dia virus DNA, maka di sini akan terjadi proses tadi pembentukan protein yang immediate early, kemudian dia masuk lagi membentuk yang early protein. Biasanya ini adalah enzim-enzim yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Nanti kemudian dia masuk lagi yang kemudian untuk replikasi dan akhirnya dia akan membentuk berbagai komponen daripada struktur sel yang akan dihasilkan. Nah, dia bisa lisis ataupun eksositosis. Ini juga sama, tetapi dia adalah virus RNA. Nah, karena virus RNA, maka prosesnya akan terjadi di sitoplasma ya. Jadi, tergantung dari virusnya RNA. Kalau virus RNA yang positif,
dia akan masuk, dia akan langsung berperan sebagai eh, messenger RNA, kemudian akan ditranslasi dan membentuk tadi berbagai macam komponen yang dibutuhkan untuk pembentukan virus yang baru. Sementara kalau yang positif akan dibentuk dulu eh, menjadi akan bentuk dulu template untuk membuat genom virus yang RNA positif. Nah, ini kalau RNA positif tadi sama, jadi dia ada protein VPG yang akan eh, mengantarkan, memulai untuk menginisiasi eh, tadi langsung kalau RNA positif ditranslasi, kemudian bisa membentuk juga kopi untuk membentuk daripada RNA yang negatif sebagai genom, yang template RNA negatif sebagai genom, nanti dibentuk yang positifnya. Kemudian akan dirakit dan dihasilkan virus yang baru. Ini RNA negatif, jadi kalau RNA negatif itu kan nggak bisa langsung ditranslasi, maka dia akan dibuat dulu RNA positifnya baru, kemudian dibuat template untuk menghasilkan RNA negatif sebagai genom dan dihasilkan eh, virus-virus baru. Nah, ini secara ringkasnya. Jadi kalau di sini adalah tipe daripada virus RNA ya, yang karena dia punya enzim reverse transcriptase, dia akan dibentuk menjadi DNA, dari DNA single stranded menjadi double stranded, kemudian dia masuk ke dalam inti untuk berintegrasi ya. Jadi ada virus tertentu yang tadi saya jelaskan berintegrasi dengan kromosom sel, yang apabila ada stimulasi sel tersebut terstimulasi, maka dia akan eh, diekspresikan menjadi messenger RNA yang selanjutnya kemudian membentuk berbagai komponen daripada virus yang akan menghasilkan virus-virus yang baru. Ini contoh dari virus HIV, jadi ada periode latennya. Nah, jadi strategi daripada virus untuk memperbanyak diri itu biasanya di setiap genom tuh di di di-include atau dimasukkan dalam paket itu partikel-partikel yang akan membantu untuk transmisi dari host ke host, kemudian juga untuk menginisiasi ya. Jadi proses dari siklus infeksinya ya, kalau memang selnya sesuai, maka dari infeksius eh, partikel tadi virus itu sudah ada genom informasi tertentu yang bisa mengambil alih apa yang ada di sel yang terinfeksi. Karena virus memang harus bisa bertahan untuk bisa survive dengan berbagai perangkat yang dia bawa ya. Nah, jadi untuk mekanisme virus RNA ya mensintesis virus RNA, maka virus RNA itu kecuali retrovirus, dari retrovirus dia kan punya enzim reverse transcriptase. Itu punya RNA dependent RNA polymerase yang akan nanti mensintesis genom yang baru dan messenger RNA. Genom dan messenger RNA yang dihasilkan itu terjadi tadi di sitoplasma kalau virus RNA. Jadi nanti ada yang eh, untai negatif ya, single stranded yang untai negatif atau yang positif. Nah, itu tadi tergantung daripada mekanismenya. Nah, jadi memang si virus RNA ini dia punya perangkat sendiri yang memang untuk bisa secara efisien mentranslasi ya dengan kemudian menggunakan eh, perangkat daripada sel ya. Ini adalah contoh daripada RNA virus tadi ya. Jadi akan masuk maka genomnya itu ada protein VPG ya yang akan mengantarkan untuk nanti dia bisa langsung ditranslasi kan menghasilkan berbagai komponen virus karena dia messenger RNA ya. Sama messenger RNA. Jadi
positif yang kemudian akan membentuk juga genom yang akan nanti eh, membawa VPG kembali untuk kemudian dirakit menjadi virus yang baru. Nah, kalau virus DNA, strateginya tentu dia menggunakan tadi enzim yang ada di eh, hostnya ya. Jadi ada yang menggunakan hostnya saja, tapi ada yang kombinasi menggunakan komponen yang ada di host dan juga dia membentuk protein virus yang memang membantu untuk transkripsi tadi ya. Jadi ada tergantung dari virusnya masing-masing. Nah, jadi kalau di sel yang kalau yang manusia ataupun hewan, maka ada enzim-enzim yang memang biasa digunakan untuk RNA, eh, pembentukan atau sintesis RNA. Jadi seperti enzim polimerase 1, enzim RNA polimerase 2 dan 3. Nah, biasanya yang banyak digunakan adalah RNA polimerase 2 ya. Jadi itu yang banyak digunakan untuk kepentingan daripada virus DNA ini. Nah, ini adalah kebutuhan yang digunakan untuk transkripsi virus yang menggunakan RNA polimerase 2 ya. Jadi ada virus-virus, contoh-contoh virusnya ya. Jadi kalau dia masuk ke genom untuk ke nukleus, maka dia ada berbagai komponen yang memang membuat dia bisa masuk ke dalam tersebut. Jadi contoh juga adalah herpes, maka dia punya protein PP16 untuk bisa masuk ke dalam inti sel, ya. Jadi ada berbagai kebutuhan atau cara yang membentuk kemudian yang membuat dia bisa masuk ke dalam inti sel karena ini virus DNA. Nah, jadi kalau kita ringkas, jadi replikasi dan transkripsi daripada berbagai virus itu kita lihat virus kan ada DNA virus dan RNA virus. Kemudian ada kecualian yang pakai reverse transcript virus. Jadi di DNA virus ada DNA yang single stranded, yang double stranded. Nah, nanti dia di sini menggunakan DNA dependent DNA polymerase ya untuk membuat tadi DNA-nya ya yang kemudian akhirnya DNA dependent RNA polymerase itu untuk membuat messenger RNA. Sementara virus RNA itu kan ada yang single stranded positif dan negatif, kemudian ada yang double stranded. Nah, mereka menggunakan enzim daripada RNA polymerase, dependent RNA polymerase ya untuk tadi membentuk RNA negatif dan messenger RNA-nya. Demikian juga yang RNA negatif itu untuk membentuk RNA positif kemudian messenger RNA. Double stranded menggunakan tadi eh, RDRP, ya. Jadi RNA dependent RNA polymerase. Nah, kalau yang reverse transcribing virus itu contohnya tadi HIV karena dia punya enzim reverse transcriptase ya, maka dia akan membentuk RNA menjadi DNA, kemudian eh, DNA setelah DNA double stranded, kemudian baru dia membentuk messenger RNA-nya. Nah, jadi inisiasi transkripsi dengan RNA polymerase, ini kalau yang di eukariot ya, jadi inisiator protein ini yang kemudian nanti akan membawa faktor tertentu yang berikatan dengan RNA polymerase yang membentuk kompleks untuk melakukan inisiasi ya. Inisiasi, transkripsi, kemudian menghasilkan tadi messenger RNA. Nah, transkripsi di virus DNA template dengan cellular machinery alone. Jadi ada virus yang memang pada komponen daripada genomnya itu ada yang disebut area regulatornya ya. Jadi ada area regulator nih, contoh di HIV atau retrovirus.
Dia ada LTR. Di LTR itu ada region U3, R, dan U5. Nah, di yang U3 ini di tempat pengaturan daripada transkripsi itu ada berbagai faktor ya, berbagai faktor di mana berbagai faktor itu adalah masuk dalam binding protein dengan protein-protein seluler ya. Jadi nanti ada protein-protein seluler tertentu yang kemudian bisa menempel dan mengaktifkan proses ini. Jadi maka nanti kita bisa lihat contohnya ya. Jadi ada yang memang protein virus yang akan meregulasi RNA polimerase untuk transkripsinya. Jadi biasanya ada gen X contohnya di sini. Dengan komponen seluler ini dia tentu akan menghasilkan eh, messenger RNA virus ya, yang akan ditranslasi menjadi protein X. Nah, protein X ini yang kemudian nanti akan meregulasi ya eh, untuk menghasilkan gen X ini lebih banyak lagi ya. Jadi eh, protein X-nya ya. Itu yang kita sebut positif autoregulator ya. Nah, kemudian ada juga yang bahwa dengan seluler komponen ini menghasilkan protein X ya. Tetapi protein X ini yang kemudian akan mengaktifasi dari eh, untuk menghasilkan protein Y ini ya. Jadi seluler komponen dan protein eh, X ini yang kemudian akan menghasilkan eh, protein lain ya. Jadi ini yang disebut transcription cascade ya. Nah, jadi strategi yang digunakan virus itu tentu tadi karena dia harus mengambil alih semua perangkat yang ada di sel tersebut, maka dia akan mendown regulasi host transkripsinya. Jadi dia ini ada berbagai macam virus ya, yang menggunakan tadi ada yang togotovirus ini dia akan menghambat daripada TF2B, kemudian ada adenovirus dan HPV 16 dia akan menghambat TBP dan seterusnya ya. Jadi daripada si virus itu punya protein-protein tertentu yang bisa menghambat proses transkripsi daripada sel host ya. Jadi ada yang dibelah, ada yang pokoknya terjadi penghambatan sehingga tidak bisa berjalan apa proses transkripsi yang ada di sel host. Atau dia punya mekanisme memblok aktivitas RNA polimerase yang akan mentranskripsi dari sisi seluler ya messenger RNA seluler. Jadi di sini kita bisa memblok fosforilisasi daripada RNA polimerase-nya ya bisa diblok ya, kemudian diinaktivasi ya. Nah, bisa juga hancurkan jadi di ubiquinase daripada RNA polimerase ini sehingga terjadi degradasi ya melalui proteasom ini ya. Jadi RNA polimerase dipotong-potong ataupun dihancurkan sehingga dia tidak bisa bekerja. Jadi virus itu eh, punya berbagai strategi ya. Nah, untuk juga dia RNA polimerase-nya bisa bekerja untuk bisa tadi eh, membedakan dia membuat kalau kita bilang slippage RNA polymerase overcodon karena dia bisa terpeleset untuk kemudian ketika di adjust dia sudah menjadi eh, yang berbeda gitu ya. Ada penambahan-penambahan poli A ini. Cap binding kompleks daripada yang ada di sel, oh yang untuk punya messenger RNA sel, kemudian dia bisa diinterupsi, kemudian dia diambil untuk menjadi cap D yang messenger RNA virus ya. Jadi dia bisa mengambil alih seperti itu.
Nah, eh, salah satu strategi daripada virus juga itu dia bisa membuat splicing ya. Jadi untuk dalam satu gen dia bisa em, menghasilkan berbagai protein ya dengan menggunakan atau cara splicing tersebut ya. Jadi dengan splicing pada beberapa tempat hingga dihasilkan beberapa protein yang berbeda. Jadi memang eh, sangat hemat ya virus ini. Jadi sebetulnya proses messenger RNA yang disintesis oleh eh, polimerase 2 itu sama ya. Jadi virus nanti atau selnya sendiri akan mengalami splicing, setelah itu akan dikeluarkan atau diekspor ya keluar untuk bisa ditranslasi di seluler karena kan virus menginfeksi sel eukariot ya. Nah, ketika dia mengekspor juga si virus-virus tertentu itu dia bisa eh, dihentikan oleh eh, si virus ya, virus tertentu. Jadi seluler yang RNA seluler yang mau diekspor itu jadi tidak bisa atau dihentikan oleh eh, si virus-virus itu karena dia mengganggu eh, mengganggu nuklear pol kompleks ya. Jadi si eh, messenger RNA selulernya nggak bisa dibawa keluar. Ataupun dia kalau umpamanya keluar ya, maka eh, itu messenger RNA-nya bisa didegradasi oleh beberapa enzim ya, nuklease. Nah, kemudian juga dia bisa menghentikan translasi dari eh, yang ada di hostnya ya, oleh virus ini sehingga eh, translasinya bisa terhenti ya karena ada beberapa virus yang bisa menyetop terjadinya translasi oleh yang hostnya itu. Jadi bisa terjadi di kompleks ELF4 ini ataupun di PABP. Nah, jadi translasi dan elongasi transmisi itu bisa terjadi dengan cap dependent translation ya, karena menggunakan cap ada yang cap independent, jadi tanpa cap independent. Tapi prosesnya sih sama mengenai posisi A, B, dan E, dan seterusnya untuk menghasilkan polipeptide. Nah, jadi strategi translasi dari virus ada beragam. Jadi ada dia buat poliprotein, jadi protein yang besar, kemudian dia potong-potong jadi protein-protein yang dibutuhkan. Atau dia ada strategi leaking scanning, jadi dia bisa men-scan untuk melewati start codon yang awal, kemudian bisa menghasilkan beberapa yang protein lainnya tanpa harus baca dari awal. Kemudian bisa reinisiasi, bisa juga mensupresi terminalnya. Jadi dia hapuskan supresi terminal untuk kemudian bisa menghasilkan protein yang lebih besar. Atau tadi bisa ribosomal frame shifting. Jadi dia bisa shift dari frame-nya ya untuk kemudian membuat sesuatu yang berbeda. Nah, jadi nih kalau ribosomal frame shifting itu, jadi kalau dia nanti eh, eh, bilangnya apa ya terpleset gitu ya. Kemudian kalau kodonnya yang terbacanya harusnya AAC gitu, kemudian dia bisa berubah menjadi CJJ dan seterusnya. Kalau kodon ini berubah satu, maka seterusnya juga akan berubah. Nah, atau dia bisa dengan ribosomal shunting, jadi dia bisa lompat. Jadi kalau sudah dibaca, ditranslasi, kemudian ada eh, eh, struktur tertentu yang membuat si ribosomal itu terlepas dan menempel kembali pada start codon yang lain. Sehingga kemudian dia bisa membentuk atau mentranslasi protein lain. Nah, jadi ini kalau secara ringkas tadi bisa internal ribosome entry, jadi ada ini yang tadi tanpa
eh, harus ada capnya ya, ribonuclear stunting. Kemudian tadi kalau ada penggunaan, nah ini yang disebut eh, IRES ya, internal ribosome entry site. Jadi ada berapa tipe bentuk yang kemudian memungkinkan si ribosomal itu menempel tanpa harus melalui tempat yang harus biasanya diinisiasi capping itu ya. Nah ini biasanya kita menggunakan IRES ini juga sama untuk bisa mengekspresikan tertentu tanpa harus ada penambahan capping di sebelumnya di di mRNA-nya. Nah, ini contoh juga bagaimana interaksi dari protein-protein yang ada di sel untuk siklus dari hidup virus. Ini ada adenovirus, di mana ketika menginfeksi, kemudian ada protein HSP70 yang dari sel yang akan membantu virus itu memasukkan bagian genomnya ke dalam inti ya, yang kemudian pada proses ketika transkripsi kemudian menghasilkan protein tertentu seperti E1 early protein yang 1A ini, maka ribosom protein 70 ini akan membantu masuk ke dalam. Demikian juga dan seterusnya. Jadi apa yang dihasilkan itu kemudian bisa masuk ke dalam dengan bantuan dari protein dari selnya sendiri ya. Kemudian akhirnya bisa membentuk eh, virus yang eh, baru. Nah, kita masuk ke bakteriofaga. Bakteriofaga ini banyak didiskusikan atau dibicarakan karena memang ini yang paling banyak dipelajari ya, karena kan eh, kita lebih gampang atau mudah melakukan penelitiannya karena dia kan virus yang menginfeksi bakteri. Jadi di bakteriofaga ini ada dua mekanisme ya. Jadi ada yang siklus litik dan siklus lisogenik ya. Di siklus litik itu apabila faga menginfeksi, maka dia akan menyebabkan sel yang diinfeksinya mati karena dia akan dihasilkan virus-virus barunya melalui lisis daripada selnya ya. Jadi lisis daripada sel kemudian akan memproduksi faga-faga baru. Nah, kemudian biasanya kalau yang mempunyai siklus litik ini adalah faga yang virulen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini siklus vaga menggunakan siklus litik dan lisogenik. Jadi di sini adalah yang siklus litik ya. Jadi dia akan menginfeksi, memasukkan genomnya, kemudian dia akan memproduksi berbagai komponen daripada eh, faga-faga baru ya yang diperlukan ada kepala, tail, dental, fibro dan sebagainya. Setelah dihasilkan berbagai komponen baru di sel ya, maka kemudian dibentuk virus yang baru dan kemudian sel itu akan lisis untuk mengeluarkan faga-faga yang baru. Nah, di dalam siklus lisogenik, kalau tadi siklus litik, nah kalau siklus lisogenik itu dia bereplikasi tapi tanpa menghancurkan sel hostnya ya. Nah, ada faga yang bisa siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, jadi eh, biasanya kita sebut temperate vaga. Jadi dia punya kemampuan untuk siklus lisogenik dan litik ya. Jadi eh, ketika terinfeksi eh, bakteri oleh vaga ini, maka akan terlihat dari eh, bagaimana kondisinya ya. Jadi bisa ke siklus litik ataupun siklus lisogenik. Nah, di siklus lisogenik, maka DNA virusnya itu akan berintegrasi dengan kromosom daripada sel host dalam bentuk yang profaga. Jadi, profaga itu adalah bakteriofaga yang terintegrasi di kromosom hostnya. Nah, ketika
eh, sel bakteri itu membelah diri karena dia memperbanyak dirinya dengan membelah, maka si virus atau si profaga ini akan ikut membelah. Nah, jadi dia akan bertambah banyak sesuai dengan bakterinya. Jadi kalau bakterinya membelah, maka si profaganya ikutan membelah. Jadi sebetulnya memperbanyak diri tapi tidak menghasilkan faga-faga yang baru ya. Nah, jadi eh, suatu saat si profaga ini bisa keluar dari kromosom kemudian bisa memulai siklus litik ya. Jadi eh, biasanya eh, switch dari lisogenik ke siklus litik itu atau sebaliknya dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Jadi kalau kondisi lingkungan menguntungkan, maka dia akan siklus litik. Kalau tidak menguntungkan, dia masuk ke lisogenik. Nah, jadi tadi kalau masuk faga menginfeksi sel bakteri, maka dia tergantung tadi kalau masuk ke siklus litik, maka dia akan memproduksi berbagai komponen faga yang dibutuhkan untuk membentuk faga baru dan menghasilkan faga-faga baru, selnya akan lisis. Sementara kalau masuk ke siklus lisogenik, maka genom faga itu akan berintegrasi sebagai profaga ya dengan kromosom sel bakterinya. Maka kemudian dia akan membelah diri ketika bakteri itu membelah dan profaga ikutan ya. Jadi dia akan memperbanyak diri juga. Jadi satu menjadi dua dan seterusnya. Kalau sel bakterinya membelah. Nah, jadi dengan sendirinya dia ikut berproduksi ya, menghasilkan faga baru tapi tanpa virusnya ya. Jadi hanya tadi profaganya. Nah, dia akan terus siklusnya sampai suatu saat dia bisa eh, keluar dari kromosom bakterinya tentu sesuai dengan kondisinya yang kemudian akan menghasilkan faga-faga baru. Nah, pengaturan itu ada di eh, daerah di atas ini ya, di mana pada pengaturan bahwa masuk ke siklus litik apapun lisogenik ada di daerah sini ya, di mana di daerah O atau operator promotor ini ada beberapa yang dipengaruhi oleh protein CRO, alpha repressor ya, C2 protein. Nah, ini kalau seandainya dia the switch ke arah kanan dari penglihatan kita ya, jadi ke arah kanan, maka di sini akan terjadi atau dihasilkan promotor atau faktor-faktor yang diperlukan di sini untuk membentuk virus yang baru. Di sini ada untuk protein strukturnya, kemudian untuk protein yang melisiskan sel dan segalanya, ya. Tapi kalau kita melihat dia men-switch ke arah kiri dari pandangan kita, maka di sini akan dihasilkan protein-protein yang dibutuhkan untuk eh, lisogenik ya. Jadi ada integrase, eksisionase yang kemudian membuat dia bisa berintegrasi dengan kromosomnya. Nah, pengaturan di atas ini tadi dipengaruhi oleh protein-protein yang dipengaruhi oleh eh, lingkungan tadi. Jadi kalau fase lisogenik, maka kita bisa melihat di sini C1 proteinnya akan mempengaruhi ya, mengaktifasi C1 promotor ya, dan akan merepres CRO promotor sehingga dia akan masuk ke fase lisogenik ya. Sementara pada litik fase yang berpengaruh adalah protein CRO. Jadi protein CRO ini yang akan eh, mengaktifkan dan membentuk berbagai macam eh, produk-produk yang dibutuhkan untuk membentuk siklus siklus litik ya. Nah, jadi ketika bakteriofaga masuk ya, eh, dia bisa mempengaruhi RNA polymerase itu untuk
mengontrol eh, gen virus yang ekspresi ke arah ekspresi virus daripada yang bakterinya. Karena mereka mempunyai sigma faktor yang kuat. Ya. Jadi pada awalnya mungkin menggunakan sigma faktor daripada bakteri ya untuk menghasilkan early protein yang akan berperan sebagai sigma-like factor dari virus ya. Nah, sigma-like factor dari virus ini kemudian akan mempengaruhi untuk bisa menghasilkan tadi protein-protein yang dibentuk untuk virus DNA, virus bakteriofaga. Nah, kita masuk ke contoh yang lain. Itu eh, dari HIV. Jadi ini adalah virus HIV. Virus HIV yang terdiri dari strukturnya ada di sini RNA ya, ada dia virus RNA. Kemudian dia membawa enzim ya reverse transcriptase, kemudian dia dikelilingi oleh cangkang protein berbagai protein ya dan membran envelope dengan glikoprotein yang dimana untuk penempelan pada reseptornya. Ya. Jadi RNA virus itu HIV mengkode 10 gen ya. Jadi ada 4 gen utamanya, GAG, POL, dan PRO, dan envelope. Nah ini semua retrovirus punya ini. Ya, kemudian ada eh, gen pengatur TAT, dan NAF. Ada 3 gen tambahan VIV, PPS, dan VPU. Ya, itu untuk lentivirus atau HIV. Ya. Nah, jadi ketika HIV virus ini menginfeksi sel, maka tentu dia harus ketemu dengan reseptor yang sesuai ya. Di sini dalam hal ini adalah CD4 ya. Kemudian ada koreseptornya CCR5 dan CXCR4. Nah, tentu ini untuk mencirikan nanti sel yang terinfeksi. Nah, akan terjadi fusionnya dari membran virus dan membran sel ya. Kemudian HIV-nya, RNA-nya, dan enzim bisa masuk ke dalam. Kemudian adanya enzim reverse transcriptase, maka akan terbentuk DNA virus ya, yang single stranded dari cetakan si RNA tadi. Kemudian dibentuk DNA yang double stranded, ya setelah masuk jadi double stranded masuk ke dalam inti dan dia berintegrasi ya sebagai provirus. Ya, jadi yang terintegrasi itu adalah provirus. Kemudian apabila ada stimulasi sel atau sel yang ada integrasi provirusnya itu terstimulasi, maka dia pun akan mengekspresikan atau menghasilkan eh, tadi messenger-messenger RNA yang dibutuhkan untuk menghasilkan virus yang baru. Jadi baik protein strukturnya maupun genomnya dan sebagainya yang kemudian akan disusun dan dihasilkan sebagai virus yang baru HIV. Nah, ini kita lihat pengaturan di struktur HIV. Jadi ada tadi sudah disampaikan sebagian LTR. Nah, LTR ini ada long terminal repeat. Jadi ada di kiri kanan daripada genom daripada si HIV ini ya. Nah, kemudian ada gen-gen yang ada di HIV tersebut. Jadi LTR ini terdiri dari ada U3, R, dan U5. Nah, di U3 ini ada berbagai macam tadi eh, protein atau tempat-tempat situs-situs untuk melakukan inisiasi transkripsi ya. Jadi di sini ada seperti NF-kappa B, SP1 ya, AP2 yang semuanya itu merupakan eh, protein-protein seluler yang untuk menginisiasinya ya. Nah, ini kita bisa melihat dari sisi bahwa LTR ini memiliki tempat yang memang eh, bisa diinisiasi oleh protein-protein seluler ya. Jadi, nah kita ada NF-kappa B dan sebagainya, beberapa faktor seluler lainnya. Yang sehingga untuk pertama kali atau awal ekspresi daripada gen HIV itu diaktifasi
oleh NF-kappa B. Jadi aktivasi provirus laten yang ada di dalam sel yang terinfeksi itu oleh NF-kappa B, di mana NF-kappa B ini kan akan terbentuk atau ada apabila selnya terstimulasi. Nah, sel yang diinfeksi HIV kan adalah sel CD4 atau limfosit CD4 yang merupakan sel-sel yang berperan dalam sistem imun. Jadi kalau ada yang mengstimulasi sel-sel tersebut, di mana kita sering terpapar oleh berbagai macam hal, terinfeksi oleh berbagai macam mikroba, itu akan mengaktifasi sel-sel tersebut, menstimulasi sehingga dengan sendirinya akan terjadi tadi stimulasi T-sel itu akan mengaktifkan. Jadi si NF-kappa B ini yang kemudian nanti ikut terus mengaktifkan untuk kemudian bisa mengaktifkan daripada eh, si HIV provirusnya ya. Nah, nanti setelah aktivasi provirusnya menghasilkan protein TAT, maka baru TAT lah yang akan berperan untuk menginisiasi, mengaktifkan transkripsi yang terjadi ya. Nah, jadi kita bisa lihat di mana provirus yang tadi awal sudah diaktifasi oleh NF-kappa B itu akan menghasilkan eh, protein TAT dan REF yang kemudian akan berperan untuk selanjutnya. Jadi ketika diinisiasi maka akan dihasilkan RNA daripada virus atau provirus tersebut, di mana RNA provirus itu kalau tidak dibawa keluar maka akan dipotong-potong ya, jadi terjadi splicing daripada RNA tersebut, sehingga kemudian apabila terjadi multiple splicing maka itu akan dihasilkan tadi protein TAT dan protein REF yang akan kemudian ditransportasi keluar ya. Jadi setelah si messenger RNA yang mengalami multiple splicing akan menghasilkan protein TAT dan REF. Nah, yang TAT ini akan masuk lagi ke dalam inti ya, yang kemudian tadi TAT ini akan menginisiasi transkripsi kembali. Jadi udah selanjutnya udah bukan NF-kappa B lagi, adalah TAT. Nah, peran dari protein REF ini maka eh, apabila TAT menginisiasi kemudian dihasilkan genom ataupun RNA tadi RNA yang ada di dalam kalau masih berdiam di dalam inti maka dia akan mengalami bisa single splicing atau tadi multiple splicing. Nah, peran daripada REF ini adalah membawa RNA yang sudah dihasilkan atau dihasilkan ini messenger RNA keluar daripada sel yang kemudian bisa tadi menghasilkan protein-protein lain yang dibutuhkan atau bisa sebagai genom yang akan dikemas dalam virus yang baru. Jadi adanya REF ini yang membantu eh, RNA yang bisa yang full genom ataupun yang single splicing, karena single splicing bisa menjadi envelope ataupun yang multiple splicing. Nah, jadi dari provirus ini tadi sudah dibentuk menjadi eh, messenger RNA, maka tadi ada yang eh, mengalami single splicing, biasanya menghasilkan envelope ya. Kemudian ada yang GAG dan POL ya, dan seterusnya. Nah, jadi untuk menghasilkan protein-proteinnya, itu ketika ditranslasi ada berbagai bentuk translasi sebagai tadi sudah dijelaskan poliprotein, maka dia adalah menjadi poliprotein yang kemudian akan dipecah-pecah menjadi protein tertentu. Nah, bisa juga bahwa karena di HIV juga gennya ada yang overlapping. Jadi gen GAG dan POL ini ada overlapping. Jadi memang sepertinya mereka virusnya berhemat. Jadi dengan satu gen GAG-POL ini maka bisa dia menghasilkan GAG protein ya. Ini yang sebagian besar karena tidak ada frame shift, tapi ada terjadi frame shifting sekitar 10% dari ribosom karena ada daerah yang kita sebut slippery sequence ini.
Nah, di slippery sequence ini yang tadi ribosomnya bisa dibilangnya slippery sequence karena terplesetnya ada struktur tertentu yang membuat dia terpleset sehingga tadi terjadi perubahan frame ya, yang tadinya bisa tadi gag aja atau bisa gag dan pol ya, sehingga bisa dihasilkan protein yang lain. Nah, jadi memang siklus HIV itu tadi, jadi dia akan menginfeksi, kemudian jadi RNA-nya, karena virus RNA dia dibuat DNA single stranded, double stranded, kemudian berintegrasi ya. Integrasi DNA ini apabila ada stimulasi pada selnya, dia akan ditranskripsi dengan berbagai kopi daripada RNA-nya dan ditranslasi menghasilkan beberapa protein. Ada kapsid, kemudian envelope protein atau enzim reverse transkripsa yang akan kemudian dikemas dengan genom yang sudah ada itu menjadi virus-virus yang baru. Nah, jadi kalau di sini kita bisa melihat virus itu memang mempengaruhi siklus daripada sel. Jadi membuat jadi terjadi disregulasi. Jadi dari siklus sel dari mulai dari eh, di sini dari sisi eh, mitosisnya dia akan menghambat mitosis eh, karena terjadi aberrance dari kromosomal sehingga terjadi apoptosis. Kemudian juga bisa menghambat sebelum dari G0 ini ya. Jadi checkpoint dia mempengaruhi CKD6, kemudian juga eh, membuat dia masuk ke dalam satu eh, eh, ini proses daripada S-fase yang induksi oleh virus untuk meningkatkan tadi. Karena virus ketika menginfeksi maka dia juga mengumpulkan berbagai bahan dan proses untuk kelangsungan hidupnya dia dari sel-sel yang ada. Jadi memang dia mempunyai sistem untuk bisa mengumpulkan tadi berbagai kebutuhan untuk menghasilkan virus yang baru ya. Jadi kalau kita secara ringkas strategi dari bagaimana virus itu bisa bereplikasi dan berekspresi mungkin bisa kita lihat untuk replikasi untuk memperbanyak daripada sisi eh, ininya ya. Ya apa ya? Jadi dari sisi transkripsi ini ada eh, dari semua virus nih bisa mendestruksi messenger RNA seluler, kemudian terjadi alternatif splicing. Ini ada dari beberapa jenis virus ya, sebagian besar juga. Bisa juga RNA editing ya, kemudian tutoring tadi ya, kemudian sleeping RNA polymerase 2 ya, kemudian cut snatching daripada virus RNA single stranded negatif dan disruption oleh seluler daripada ekspor. Jadi messenger RNA yang diekspor tadi dihambat ya. Kemudian dari sisi translasi ada supresi terminasi, ini ada beberapa virus, ada ribosomal shunt ya tadi terminasi dan reinisiasi, ada leaking scanning, ribosomal frame shifting dan frame shift ya. Nah, itu adalah ringkas dari berapa strategi daripada virus untuk tentu membuat dia bisa bereplikasi dan mengekspresikan gennya. Setelah dia eh, tentu mengambil alih daripada seluler, seluler perannya ya. Saya rasa itu slide saya yang terakhir. Hmm. Nah, ya Sepin ketawa nih udah selesai akhirnya ya. Ini panjang ya. Ada pertanyaan? Nah, kemudian eh tadi udah lumayan panjang penjelasannya. Sekarang ada penugasannya yang harus nanti kalian kumpulkan. Kumpulkan, dibuat DigiDrive. Ini tentu dibuat begini untuk membantu kalian nanti bisa kalau mengerjakan ujian yang dilakukan ya. Nah, kalau didengar untuk membantu ujian yang dilakukan, ini ya.
bisa harusnya semangat karena dengan itu latihan-latihan ini bisa dipakai untuk latihan nanti bisa mengerjakan ujian. Jadi yang pertama, ya, pertama dicatat ya, dicatat eh, satu adalah coba jelaskan mengenai mekanisme kontrol positif dan kontrol negatif di operon laktosa. Ya. Kedua, itu adalah jelaskan mengenai proses atenuasi di operon triptofan. Ya. Dua. Kemudian yang ketiga, eh, jelaskan proses pengaruh lingkungan terhadap siklus perkembangan daripada bakteriofaga. Kalau lingkungan tidak mendukung atau lingkungan tidak mendukung, apa yang terjadi? Terus kemudian jelaskan mengenai strategi daripada virus DNA dan virus RNA untuk bisa eh, bereplikasi dan memperbanyak diri di sel yang diinfeksi. Ya, jadi dengan sisa waktu yang ada, kalian bisa lakukan atau kerjakan tugas tersebut, dikumpulkan di G Drive ya. Jadi kalian bentuk G Drive supaya saya nggak nyari-nyari jawaban dari satu dan yang lainnya di tempat-tempat yang lain. Jadi kumpulkan di G Drive, kepala sekolahnya, kepala sekolah, ketua sekolahnya, ketua grupnya siapa nih? Ketua grupnya siapa ya? Ketua Siapa? grupnya siapa? Kalau Siapa? ketua kelasnya sih beda ya, tapi kita bagi-bagi tugas untuk penanggung jawab tiap mata kuliah. Kalau Heeh. untuk biomolekuler saya, Oh ya udah, kalau gitu Tobias ya. Itu yang buat di drive, terus teman-teman diharapkan nanti kalau udah bisa menelaah, menjelaskan apa-apa tadi, tentunya harusnya bisa menjawab ujian yang ada, gitu ya. Nah, jadi kapan bisa mengumpulkannya hari ini? Setelah ini ada kuliah ya? Nggak bisa dalam 2 jam ini ya? Ada gitu, ada sholat Jumat ya? Iya, Prof, ada kuliah setelah ini. Ya, kalau gitu saya tunggu tugas pengumpulannya sampai nanti malam ya. Sampai jam 23.59 ya. Baik, saya rasa silakan mengerjakan tugasnya untuk latihan ya, untuk latihan. Nanti dikumpulkan dan tentu diharapkan dengan ini kalian bisa mengerjakan ujian yang akan dilakukan pada UAS ya. Tadi udah paham semuanya eh, apa aja tadi yang harus tugas kalian? Yang pertama, karena kan jelaskan mengenai mekanisme kontrol positif dan negatif di operon laktosa. Kemudian jelaskan proses atenuasi di operon triptofan. Yang ketiga, kemudian jelaskan pengaruh lingkungan untuk siklus replikasi bakteriofaga, lingkungan yang menguntungkan dan lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang keempat, sebutkan bagaimana strategi dari virus DNA dan virus RNA untuk bisa bereplikasi. Ya, ya, baik. Saya rasa itu eh, tugas yang harus kalian kerjakan eh, dan masukkan nanti di G Drive ya. Saya akhiri ya pertemuan tatap muka untuk pagi ini. Eh, Selamat mengerjakan. Nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Baik, saya izin live ya. Terima kasih, Prof.